Selamat datang kembali teman-teman KSHI ke acara Ngobras bersama senior-senior salon kita. Hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Ini namanya Ibu Joyce ya, Ibu Joyce. Dan kita mau mempersilakan Ibu Joyce untuk memperkenalkan diri dulu sedikit, dan tolong kalau bisa diberi sedikit sejarahnya nih ya, ada dari awal bisa masuk ke karir salon ini bagaimana sih Ibu Joyce? Coba tolong diperkenalkan diri dulu ya. Hai teman-teman semua, sahabat salon. Saya dari Manado. Nama saya Joyce. Saya dari Manado dari 92 ya, tahun 92 saya berangkat dari Manado ke Jakarta. Nah, saya kerja apa aja. Tapi akhirnya saya berpikir, sampai kapan saya kerja? Nah, timbullah di pikiran saya, akhirnya saya mulai kepengen buka salon. Nah, gimana supaya... Jadi awalnya tuh belum buka salon ya Bu Joyce ya? Belum. Saya masih kerja ya apa aja, misalnya di supermarket, ya kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir, masa saya kan kerja terus. Akhirnya timbul di pikiran saya, karena memang saya ada talenta untuk di salon. Akhirnya saya berpikir, mendingan saya kursus salon. Oh iya. Kursusnya di mana Bu awalnya dulu? Saya dulu salon biasa sih, sampai lupa loh, saking lamanya. Jadi saya kursus di salon biasa aja gitu. Nah, setelah itu ini kita ujian lah. Ujian kan dulu di Bulungan kalau nggak salah, di Jakarta Selatan. Bawalah tuh peralatan semua, peralatan biasalah, peralatan perang, alat salon. Sama model ya? Ujian. Iya, ya kayak gitu-gitu, semua termos dibawa. Ya ribet memang, tapi karena kita kepengen supaya kita ada usaha, ya kita harus berjuang. Oh, Tapi setelah ujian pertama saya nggak lulus karena banyak saingan. Ya, kan tahu sendiri. Ya, karena tahu sendiri kalau kita ujian begitu kan, belajar teori begitu kebanyakan kan penyakit rambut. Jarang untuk langsung praktek. Nah, saya gagal pertama, tapi saya nggak langsung nyerah. Saya ulang lagi yang kedua. Nah, setelah kedua kali baru kita gol. Yeay. Nah, setelah itu baru saya mulai merintis kerja dulu dong, nggak langsung buka. Karena kalau kita langsung buka biasanya masih grogi dan kita belum mahir dalam megang rambut gitu kan, masih gemetaran lah karena kan belum pengalaman dalam hal praktek. Jadi kita mau nggak mau harus kerja dulu. Nah, saya kerja. Ya, kita cari pengalaman dulu kerja. Jadi saya dulu kerja ada 2 salon. Satu salon saya kerjanya cuma 6 bulan lah. Kalian cari pengalaman kan. Nah, setelah 6 bulan kemudian saya pindah lagi ke satu salon. Nah, kita ambil yang baiknya aja gitu loh, buat pegangan kita ke depannya di saat nanti kita buka. Nah, setelah saya kerja yang salon yang kedua, disitulah mulai teman nawarin ada salon mau dijual. Pada tahun 96, ya masih 96 lah. Saya kan mulai 94 mulai kursus. 96 lah saya buka. Nah, setelah itu ada yang nawarin teman, salon mau dijual waktu itu ruko sama lengkap semua sama alat-alatnya cuma 2,5 juta sudah tinggal buka itu. Tapi memang waktu tahun itu juga segitu sudah cukup tinggi. Nah, kita mulai dulu dengan alat yang bekas dulu. Ya sudah, saya mulai buka
setelah kita mulai buka, sudah mulai kelihatan hasilnya. Nah, sudah mulai kelihatan hasilnya, kita ganti alat kita satu persatu, yang bekas tadi diganti dengan yang baru. Jadi kalau kita merintis, kalau uang kita pas-pasan, kalau kita mulai semua baru kayaknya berat. Begitu awalnya saya buka salon. Nah, setelah ke depannya semakin lagi ada peningkatan gitu. Ya sudah, jadilah saya pengusaha salon. Ya seperti itu. Berarti dari tahun 96 itu berarti sampai sekarang kan udah hampir 24 tahun ya Bu Joyce ya? Ya, dulu memang kita sempat lumayan lah ya, karyawan sampai 4 sampai 5. Tapi kan dengan berjalannya waktu, ya tentunya karyawan juga sudah pada nikah, rumah tangga kan, kita cari lagi. Ya seperti itulah, gonta-ganti gitu. Terus sepanjang 24 tahun ini ada apa nih kira-kira jatuh bangunnya yang Ibu Joyce sudah ngalamin gitu? Ya jatuh bangunnya sih macam-macam ya, kita terkadang misalnya apa namanya, karyawan yang kita sudah percayai, dia kerja di sebelah kita persis, langganan kita ditarik, itu sih udah hal biasa. Jadi kita nggak perlu harus kita marah atau gimana. Karena kita tahu kan rezeki semua Tuhan sudah atur. Betul. Dan memang semua orang kan juga kepengen maju. Gitu loh. Nggak mungkin kan dia kerja terus. Jadi kalau misalnya salah satu karyawan kita juga dia mau keluar harus mau buka salon, kita harus legowo. Dan kita kalau bisa kita support dia. Intinya kalau dia sudah buka salon, sudah bisa sukses keluar dari kita, intinya kita berarti sudah punya murid. Jadi kita nggak perlu harus marah atau gimana, nggak usah gitu. Wow, itu susah tapi ya. Hebat juga Bu Joyce tadi. Harusnya harus begitu, harus itu. Kalau kita punya anak buah, dia tiba-tiba mau keluar, dia pingin buka, kita harus support kalau bisa. Nggak usah kita harus marahan atau gimana, nggak usah. Keren. Itu. Nah inilah senior kita ya. Harus belajar anak-anak muda, jangan dikit-dikit marah. Harus bangga. Kalau dia keluar dari kita, dia bisa buka sendiri. Kita harus bangga. Intinya kita sudah bisa memuridkan murid kita gitu loh. Sudah ada kelihatan bahwa kita sudah bisa. Oh, dia keluar dari kita, dia sukses. Intinya kita harus bangga. Ya betul. Begitu. Tidak boleh kita musuhin. Kira-kira bisa ini nggak Bu Joyce bantu share sedikit tips-tips suksesnya ya supaya anak-anak muda ini kira-kira ada sedikit advice lah dari senior kan mau sukses di bidang salon tuh gimana sih gitu? Ya intinya kita harus semangat lah. Udah gitu kita harus kerjakan dari hati kita gitu loh. Nggak usah dengerin yang apa. Intinya kalau kita mau sukses, ya kita harus kejar itu. Jangan kita dengerin ya biasalah macam-macam kan, ada yang menjatuhkan lah apa. Kita pandang tetap fokus ke depan aja. Kita kerjakan dengan hati kita gitu loh. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati kita, pasti kita akan menemukan kesuksesan itu gitu loh. Itu intinya dari hati kalau kita kerja. Oh iya. Terus sekarang kan lagi masa pandemi nih Bu. Ya, salon-salon kan semua rata-rata lagi pada kesulitan. Nah, kira-kira nih untuk Ibu Joyce sendiri di masa pandemik ini gimana nih supaya salonnya masih bisa bertahan kan gitu ya? Tetap kita pasti kena dampak, udah pasti itu. Ya, kita harus ikutin. Kalau saya dia misalnya ya mau minta harga yang sekian, tadinya yang agak tinggi, dia mau minta yang agak rendah sedikit, ya saya ikutin aja lah gitu. Intinya yang kalau sudah masuk ke salon kita ya jangan sampai lolos gitu aja. Tetap. Dan orang salon itu pelayanan pertama itu harus ramah gitu aja sih. Dia akan betah kalau kita ramah, kita kasih pengertian yang baik, dia pasti betah. Dia pasti akan balik lagi gitu loh. Keren. Iya. Dan kalau dia misalnya meminta produk ini, saya maunya gini ya, kita sesuaikan aja harganya sekian. Jangan dia mau minta produk yang ini, kita campur-campur di belakang kasih yang palsu, orang bisa kapok. Oh iya. Maksudnya jangan motong kompas lah ya, tetap kasih yang bagus. Misalnya dia mau minta Elgon, tapi kita campur di belakang merek yang lain.
Nah, dia nanti bisa kecewa. Intinya yang penting kita sesuaikan aja. Kalau kamu minta ini harganya sekian gitu. Oh iya iya iya, betul 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 betul. Iya. Jadi mungkin sekarang kan tamu-tamu salon juga lagi pada finansialnya lagi pada inilah ketat ya, erat. Pastinya, Jadi pastinya, iya. kita bantu ya dengan mungkin kasih promo atau diskon yang lebih Iya, dari itu biasanya ya. harus. Iya, mau Siap. nggak mau kita. Ya semua soalnya kan ya duit pada nyekat. Iya iya benar. Gitu. Benar sih benar. Oke oke. Oh, Terus jadi dari 20 sekian tahun menjalani usaha salon, kira-kira ada penyesalan nggak, Bu? nggak ada penyesalan. Intinya paling kita bersyukur aja loh. Kita bisa buka salon, di perantauan kita bisa usaha sendiri, itu kita harus bangga loh. Nggak ada penyesalan sama sekali. Mantap ya, Iya. perantau ya dari Manado ya, Nah, mandiri. kita bisa kebeli rumah di perantauan, bersyukur loh. Iya, jadi intinya sih teman-teman gini, harus jalanin segala profesi yang kita pilih dengan passion ya, dan juga Ya, harus enjoy pekerjaannya ya, jangan mengeluh. enjoy, betul. Dari hati gitu, jangan karena terpaksa gitu. Mantap, Kalau mantap. kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati, pasti ada jalannya. Gitu. Betul, betul. Jadi ya boleh dikata kita sekarang mah udah saatnya nyantai lah, Pak. Udah nggak seperti dulu kita ini, kayaknya udah saatnya. Makanya saya kan sekarang kebanyakan kadang jalan, saatnya ibadah gitu aja udah. iya, Udah dinikmati nggak ya. terlalu kayak dulu lagi. Betul. Nikmati udah saatnya kita nikmati. Masa kita Amin. ngejar duit mulu? Amin. Duit biar ngejar Jadi kita. bagi anak muda semangat, nggak usah takut. Kalau kita ada kebisaan, ada keterampilan, nggak perlu takut nggak makan. Siap, siap. Gitu. Oke. Jadi ingat ya teman-teman yang masih muda, tuh Ibu Joyce aja merantau dari Manado ke Jakarta sampai bisa buka salon, beli aset, beli rumah segala ya buat keluarga. Jadi merantau sendiri loh, perempuan lagi loh. Merantau sendiri, perempuan pula loh. Apalagi yang cowok-cowok harus bisa. Iya betul. Oke. Ya. Mantap, mantap. Senang sekali ini Ibu Joyce ini anggota juga dari apa tuh namanya THB apa? New THB Channel. New THB Channel. Jadi bisa kalian juga follow YouTube-nya New THB Channel. Itu adalah kumpulan dari pemilik salon di daerah Bekasi ya, Bu ya? Ya. Mantap. Ya, jadi teman-teman juga boleh search dan follow ya New THB Channel gitu. Ya, di situ banyak video salon. Banyak video salon edukasi lah. Nih, satu wawancara. Lanjut wawancaranya. Ada si Boy. Nah, ini pendirinya New THB Channel ya. Jadi tolong di-follow YouTube-nya juga. Ini Bu Erna, bos kita. Bu Erna juga nanti tolong ya, kita mau wawancarain juga nih sebagai foundernya THB ya. Berikutnya nggak boleh lari loh. Sekarang ganti Bu Erna. Langsung ya. Oke, boleh langsung. Tunggu ya, tapi langsung aja udah. Jadi nggak potong. Tunggu, videonya terpisah. Ya, di stop dulu, ntar kita record lagi nih. Bentar. Ini di stop dulu ya.